Hantu Werewolf. Zaman aku masih kecil, aku selalu diwanti-wanti atau diperingatkan agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap, mencekam dan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu werewolf. Konon, bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara krek, 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 layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin. Maka, disarankan untuk segera lari dari tempat itu, karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu werewolf yang sudah mengamati. Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang. Tingginya sama dengan tinggi ayam kampung. Kecil, namun ia berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet, dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah makhluk ini berbahaya? Jawabannya, makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan, salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung. Dahulu, saat makhluk ini sering kali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakai bahkan berujung pada kematian. Saat aku dengar cerita ini dari tetanggaku yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu, beliau bercerita bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dan mulut terbuka lebar. Maka itu pasti ulah makhluk ini. Pernah aku mengalami langsung kejadian dengan werewolf. Namun itu adalah hari yang sial bagiku dan menjadi satu kenangan yang tidak bakal aku lupakan. Ceritanya, waktu dulu aku ngaji di sebuah pondok pesantren baru, TPQ, banyak anak-anak desaku yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu. Meski hanya sebatas belajar mengaji, sejujurnya aku enggan mengaji di sana. Bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu. Aku berangkat sesudah maghrib. Dan sialnya waktu itu, cuma ada 3 anak yang pergi mengaji. Yang lain kebetulan tidak bisa ikut. Sebut saja aku, Udin, dan Jamal. Kami berangkat bersama-sama. Sebenarnya sebelum Isya, seharusnya kami sudah pulang. Namun karena terkendala sesuatu, akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan kami ada obor sebagai penerangan jalan. Karena zamanku masih kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Melewati areal pemakaman bikin aku nggak nyaman. Berkali-kali aku bilang permisi, meski dalam hati. Nggak cuma aku, Jamal dan Udin pun sama. Kami semua tidak mau memandang area pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan area pemakaman, maka tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja menginjakkan kaki di kebun bambu. Angin dingin seperti berembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang. Lalu tiba-tiba kami semua mendengarnya. Krek, krek, krek. Kami berpandangan satu sama lain, tahu akan apa yang menimpa kami. Tanpa pikir panjang, aku langsung melihat ke sana kemari,
bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama lari, diikuti Jamal, dan terakhir aku. Entah apa yang aku pikirkan. Malam itu jauh lebih gelap dari biasanya. Aku lari tanpa memperdulikan sandal yang terlepas dari kakiku. Sandal bisa dicari besok hari, tapi kalau nyawa, kemana aku harus mencari? Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandanganku. Memang sial betul, karena aku yang paling kecil saat itu. Langkah kakiku gak selebar mereka berdua. Belum juga aku memikirkan itu, tiba-tiba kakiku terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang gak aku lihat di depan mata. Sontak, aku terjatuh dengan wajah menghantam tanah. Keras sekali, sampai keningku sakit sekali. Lalu, suara itu kembali lagi. Krek, krek, krek. Dan benar saja, belum aku berdiri. Di depanku, aku melihat makhluk kecil, tingginya gak lebih tinggi dari anjing milik tetanggaku. Mungkin seukuran ayam kampung, matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet lengkap dengan taringnya. Ketika makhluk itu bersuara, krek, 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 di depanku, tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara aku terus melihat makhluk itu, terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran. Yang aku dengar dari cerita tentang hantu ini adalah hantu ini biasanya menggeliti korbannya hingga tewas. Itulah sebabnya korbannya meninggal dengan mata dan mulut terbuka. Namun, yang gak aku tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggeliti korbannya. Dan ada lagi yang pernah aku dengar dari makhluk ini. Meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepatnya bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran Werquel. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkraman Werquel, yaitu dahan pisang. Werquel sangat takut dengan suara cambuk yang keras, dan suara cambuk bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk. Sehingga ketika dilecutkan di tanah, maka suaranya menyerupai suara cambuk yang menggelegar. Sayangnya, tidak ada kebun pisang di area kebun bambu. Hanya dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi, aku pun hanya terpaku mematung, melihat makhluk itu yang hanya berdiri seperti menunggu reaksiku. Pasrah, itu yang dulu aku pikirkan. Sampai aku mendengar suara cambuk dilecutkan dari tanah. Rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju aku sembari menghentakkan cambuk dari dahan pohon pisang. Seketika itu juga aku bisa lihat makhluk itu berlari cepat sekali, menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini. Rupanya Udin dan Jamal tidak meninggalkan aku. Saat mendengar suara Werquel, mereka sudah diperingatkan, karena Werquel biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Werquel tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali. Dan untuk itulah, yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang. Karena mereka tahu, aku gak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga. Dan setiap kali aku bertemu dengan Jamal dan Udin, aku selalu mengingatkan mereka tentang masa-masa kecil kami, di mana kami bertemu dengan Werquel yang akan terus aku ceritakan untuk anak-anakku kelak. Satu hal lagi yang bakal aku jelasin. Konon, menurut kabar yang aku dengar, kemunculan Werquel biasanya menjadi pertanda. Bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara Werquel muncul, sesungguhnya ada makhluk yang jauh lebih mengerikan tengah mengamati. Siapa itu? Wewe Gombel. Namun nanti akan aku ceritakan Wewe Gombel ini.
Karena yang aku ceritakan berikutnya adalah makhluk hitam yang besar, yang dulu suka sekali makan gabah. Warga kampungku memanggilnya dengan kemuning ireng, atau lebih dikenal dengan sebutan butoh.